Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Anak-anak kelas 4 yang saya cintai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Pak Guru akan membahas tentang pelajaran aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tentang perwujudan dalam ajaran keagamaan. Baiklah anak-anak kelas 4 yang saya cintai, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dengan harapan semoga pembahasan pada hari ini akan menjadi ilmu yang manfaat dan barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Perwujudan dalam ajaran keagamaan. Perwujudan dari sikap ini tampak dalam berbagai bidang ajaran Islam, yaitu 1. Bidang akidah. 1. Keseimbangan antara penggunaan dalil akli atau akal dan dalil nakli atau Al-Quran dan Al-Hadis, dengan pengertian dalil akli dipergunakan dan ditempatkan di bawah dalil nakli. 2. Berusaha sekuat tenaga memurnikan akidah dari segala unsur dari luar Islam. 3. Tidak tergesa-gesa menetapkan musyrik atau kufur dan sebagainya kepada mereka yang karena satu dan lain hal belum dapat memurnikan akidahnya. 2. Bidang syariah. 1. Selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan melalui jalur-jalur yang wajar. 2. Pada masalah yang sudah ada dalil nas Al-Quran atau hadis yang jelas dan pasti, tidak boleh dilakukan pendekatan rasional atau dalil akli. 3. Pada masalah yang tidak tegas dan tidak pasti atau dhanni atau dugaan, dapat ditoleransi dengan adanya perbedaan pendapat selama tidak bertentangan dengan prinsip agama. 3. Di bidang tasawuf. 1. Menganjurkan usaha memperdalam penghayatan ajaran Islam dengan riyadah atau latihan dan mujahadah sungguh-sungguh menurut cara yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum dan ajaran Islam. 2. Mencegah sikap berlebihan yang dapat menjerumuskan orang kepada penyelewengan akidah dan syariah. 3. Berpedoman bahwa akhlak yang luhur selalu berada di antara dua ujung sikap, misalnya syaja'ah atau berani di antara jub atau penakut, dan tahawur sembrono, tawadu di antara takabur sombong, dan tadallul rendah diri, jud dermawan di antara bahil atau buhil dan israf boros dan lain-lain. Nomor 4. Bidang muamalah. 1. Mengakui watak dan tabiat manusia yang selalu senang berkelompok berdasarkan atas unsur pengikatnya masing-masing. 2. Pergaulan antara golongan harus diusahakan berdasarkan saling mengerti dan saling menghormati. 3. Permusuhan terhadap suatu kelompok hanya boleh dilakukan terhadap golongan yang nyata memusuhi agama Islam
dan umat Islam. 5. Bidang kebudayaan. 1. Kebudayaan termasuk adat istiadat, tata busana, kesenian dan sebagainya harus ditempatkan pada kedudukan yang wajar dan harus dinilai dan diukur dengan norma-norma hukum dan ajaran agama. 2. Kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam dapat diterima dan dikembangkan, sedangkan yang bertentangan dengan Islam harus ditinggalkan. 3. Yang lama yang baik dipelihara dan dikembangkan. Yang baru yang lebih baik dicari dan dimanfaatkan. 4. Tidak selalu menerima yang lama dan menolak yang baru, atau sebaliknya selalu menerima yang baru dan menolak yang lama. Demikian beberapa contoh penerapan dan perwujudan dari karakteristik at-tasawuf dan i'tidal yang menjadi salah satu karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianut oleh Nahdlatul Ulama. Tugas Aswaja kelas 4 yaitu 1. Tuliskan nama ulama yang menjadi tokoh atau contoh Nahdlatul Ulama di bidang tasawuf. 2. Tuliskan nama-nama ulama yang termasuk imam madhab 4 yang diikuti Nahdlatul Ulama. Hasil atau jawaban dikirim ke nomor HP 087 8621 00 009. Selamat mengerjakan. Demikian penjelasan materi Aswaja tentang paham keagamaan Nahdlatul Ulama pada hari ini. Semoga manfaat dan barokah. Akhir kata, Pak Guru berpesan kepada kalian anak-anak kelas 4 yang saya cintai, jagalah kesehatan dan apabila kalian keluar rumah maka selalu memakai masker, hindari kerumunan dan selalu jaga jarak, dan jangan lupa selalu mencuci tangan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.